yang memberikan aku kesialan adalah nomor 13 misalnya. Ini kalau memang dia beranggapan benda-benda tadi sebagai suatu benda yang bisa memberikan dengan sendirinya, maka ini dikhawatirkan bisa menyeret kepada Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di serial podcast Surabaya Mengaji yang insya Allah seperti biasa kita akan membahas tentang tema-tema menarik yang sedang hangat diperbincangkan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan guru kita yakni Ustadzuna Muhammad Azhari LCMA Hafizullah. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah, Masya Allah. Nah Ustadz, pada kesempatan kali ini mohon izin Ustadz kita hendak membahas tentang angka sial Ustadz. Nah Ustadz, jadi yang tersebar di masyarakat Ustadz ya. Dan kita ketemui di banyak-banyak tempat seperti hotel, restoran dan lain sebagainya itu ketika ada angka 11, 12A, 12B langsung 14 Ustaz. Jadi 13-nya dihilangkan Ustaz. Dengan beranggapan jika ada angka 13 menimbulkan kesialan dan sebagainya Ustaz. Nah Ustaz, apakah boleh Ustaz ya dalam Islam menganggap nomor 13 ini tersebut nomor keramat atau membawa sial Ustaz? Monggo Ustaz. Ini kalau dalam istilah syariat namanya adalah tatoyur ya. Tatoyur itu diambil dari kata toirun yang artinya burung ya. Karena musababnya karena orang jahiliyah zaman dahulu itu mereka kadang menjadikan burung sebagai penentu nasib mereka ya. Jadi misalnya mereka mau safar, kemudian mereka akan ambil burung terus dilepas burungnya. Kalau burungnya terbang ke kanan berarti ini tanda kalau baik ya, berarti safarnya itu akan memberikan keberuntungan ya. Masya Allah. Kalau burungnya terbang ke kiri, berarti jangan. Ini tanda-tanda kalau ada kesialan dalam safar tersebut. Kalau burungnya terbang ke tengah, diulangi dari awal. Oh, Masya Allah. Ini juga termasuk salah satu hal yang menunjukkan ketika seseorang percaya dengan hal yang khurafat dan seperti ini, itu semakin jauh akalnya. Ya, gimana seekor burung dijadikan sebagai penentuan ya. Jadi seperti itu. Itulah asal kata tatoyur, yaitu menjadikan suatu benda ya sebagai sebab keberuntungan atau kesialan ya, yang mana di situ tidak ada dalilnya dari segi syariat. Nah, beda dengan yang ada dalilnya, misalnya silaturahim bisa menambah rezeki, bisa menambah umur, ada dalilnya. Ya. Jadi yang enggak ada dalilnya secara syariat dan juga enggak ada penelitian secara sains, secara teknologi. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tatoyur. Jadi hukumnya adalah haram ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang tiaroh ini atau menjadikan suatu sebab sebagai atau menjadikan suatu benda sebagai sebab kesialan atau keberuntungan, kemudian menjadikan dia tidak jadi melakukan sesuatu, kayak tadi misalnya mau keluar terus lihat ada burung belok kiri, nggak jadi ya. Maka barang siapa yang menjadikan tatoyur ini menjadi sebab dia tidak melakukan sesuatu, faqad asyraka, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam syirik, dan yang dimaksud syirik di sini adalah syirik kecil, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Terus kemudian Ustaz, dulu ketika zaman Nabi Ustaz, apakah juga ada hal yang semacam ini Ustaz? Iya, ada beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya seperti tadi, zaman jahiliyah mereka terkenal dengan pakai burung sebagai penentu. Makanya namanya tatoyur dari kata toirun, burung ya. Begitu pula contohnya di zaman Nabi SAW itu mereka atau sebagian orang jahiliyah menganggap bulan Safar sebagai bulan sial. Ya, ini ya mirip dengan sebagian masyarakat kita yang menganggap ada satu bulan yang dianggap sebagai bulan yang sakral kan gitu. Ya, nggak boleh menikah, kemudian mungkin nggak boleh keluar malam dan sebagainya. Ya, mirip perilakunya orang jahiliyah. Ya, cuman bedanya mereka dulu menganggap bulan Safar ya, yaitu terletak setelah Muharram sebagai bulan yang penuh kesialan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la safaro ya, tidak ada bulan Safar. Maksudnya tidak ada keyakinan ya yang menganggap bulan Safar sebagai kesialan, itu enggak ada. Ya, itu adalah keyakinan yang sangat batil dan tidak benar ya. Begitu pula di antara
contoh yang ada di zaman jahiliyah disebutkan oleh para ulama, yaitu ketika misalnya ada orang yang melihat ada burung gagak hinggap di rumahnya, ya ini berarti tanda akan ada yang meninggal. Akan ada orang meninggal. Atau mendengar ringkikannya keledai, suaranya keledai. Ya, itu adalah beberapa contoh yang terjadi di zaman jahiliyah yang kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Insya Allah. Selanjutnya Ustaz, kira-kira apakah sampai derajat mengeluarkan dari Islam Ustaz ketika ada orang yang melakukan hal tiarah atau tatoyur tersebut Ustaz? Iya, ini perlu dirinci ya. Jadi kalau orang tersebut hanya menganggap benda tadi hanya sekedar sebab, ya, jadi dia tahu yang memberikan rezeki, yang mematikan, ya, yang mentakdirkan hal-hal yang mungkin kurang disukai dalam tanda kutip kesialan, itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi dia hanya menganggap benda-benda tadi hanya sebab, ya, sebab Allah mentakdirkan aku seperti ini. Oh, kalau ada burung belok kiri itu tanda atau sebab bahwasanya Allah akan memberikan cobaan dalam safarku. Jadi hanya sekedar sebab. Maka ini masuknya ke dalam syirik kecil. Ya. Dan meskipun syirik kecil tidak boleh kita remehkan, karena yang namanya syirik kecil ini dikhawatirkan lama-lama akan menyeret ke dalam syirik besar, waliyazubillah, ya. Dan bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat syirik kecil ini tidak diampuni, ya. Maksudnya tidak diampuni adalah tetap diazab meskipun nanti pada akhirnya tetap masuk surga seperti itu. Tapi pendapat yang rajih, syirik kecil ini seperti dosa-dosa besar pada lainnya. Yang kedua, kalau dia meyakini benda-benda tadi atau fenomena tadi sebagai benar-benar penentu, ya. Jadi yang menjadikan sial, yang memberikan kesialan itu ya burung yang belok kiri tadi, ya. Atau yang memberikan aku kesialan adalah nomor 13 misalnya. Nah, ini kalau memang dia beranggapan benda-benda tadi sebagai suatu benda yang bisa memberikan dengan sendirinya, maka ini dikhawatirkan bisa menyeret kepada syirik besar, ya. Karena hak memberikan kemadorotan dan memberikan manfaat itu hanya milik Allah Azza wa Jalla, ya. Ketika orang mengalihkan hak tersebut kepada selain Allah, merebut hak tersebut diberikan kepada selain Allah, maka ini adalah termasuk syirik besar yang dikhawatirkan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Mungkin yang terakhir Ustaz, apakah ada tips agar seseorang itu tidak terjerumus ke dalam hal tatoyur atau tiarah tersebut Ustaz? Iya. Yang pertama tentu dengan belajar tauhid yang benar, ya. Yang pertama belajar tauhid yang benar, karena ketika seseorang mengetahui bagaimana tauhid yang benar, mengetahui tauhid rububiyah misalnya, dia mengetahui kalau satu-satunya yang memberikan rezeki dan memberikan ujian itu hanya Allah Azza wa Jalla, ya, maka akan hilang atau akan terbantahkan, ya, syubhat-syubhat seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang mana ketika beliau bersabda, ini lanjutan hadis yang tadi, ya, yang mana ketika beliau mengatakan barang siapa yang menjadikan tiaroh tersebut itu menghalangi hajatnya, menghalangi perbuatannya, ya, mau safar karena lihat ada burung gagak nggak jadi, ya, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik kecil, ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, fama kafaratu dzalik, ya Rasulullah, kalau ada orang yang seperti itu kafarohnya apa, ya, maksudnya biar terhindar, ya, atau mungkin sempat kepikiran dalam hatinya, nah, untuk menghilangkannya itu bagaimana, ya. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW suatu doa, yaitu Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka, ya. Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, ya. Yang ngasih kebaikan itu semua Allah, ya, bukan nomor dan sebagainya. Wa la tayra illa tayruka, dan juga burung tersebut, ya, burung yang dijadikan oleh orang musyrik sebagai apa? Alamat tanda, penentu, ya, kayak tanda sial atau buruknya, itu ya makhlukmu gitu loh. Maksudnya makhluk biasa nggak bisa ngasih kemadorotan seperti itu, ya. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya. Itu adalah salah satu cara agar terhindar dari tiaroh. Kemudian cara yang terakhir mungkin adalah dengan memperbanyak doa agar kita terhindar dari syirik secara umum, ya. Ini doa sangat penting sekali, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh, ya Allah, aku
berlindung kepadamu dari melakukan syirik kepadamu dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah kalau mungkin kadang aku melakukan syirik dan aku enggak sadar. Ya, aku belum tahu, ya. Ini adalah doa minta perlindungan agar dijauhkan dari syirik, entah itu syirik besar maupun syirik kecil. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, semoga bisa mengambil manfaat dari serial podcast kali ini. Dan kami informasikan kepada teman-teman sekalian untuk bisa menyaksikan serial podcast di episode sebelumnya dan yang akan datang insya Allah. Nah, syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.